Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat karunia barokah yang serba banyak kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang sangat menentukan kemuliaan hidup kita. Kemuliaan hidup kita tidak bergantung dari berapa banyak jumlah harta yang kita miliki. Kemuliaan hidup kita tidak diukur dari berapa tinggi jabatan. Kemuliaan hidup kita tidak diukur dari bentuk tubuh kita. Tetapi kemuliaan hidup kita ditentukan oleh seberapa baik kualitas iman dan Islam yang kita miliki. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jagalah iman, jagalah Islam. Jangan dijual berapapun harganya, jangan ditukar dengan apapun. Jagalah iman Islam kita, karena itulah yang menentukan kemuliaan hidup kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Jumat ini adalah hari ketiga di tahun 1445 Hijriah. 2 hari yang lalu kita baru saja menyambut pergantian tahun dari 1444 Hijriah
ke tahun 1445 Hijriah. Ternyata hadirin kaum muslimin rahimahullah, umat Islam itu punya kalender sendiri, punya penanggalan sendiri. Tetapi yang menyedihkan, kalender ini hanya diingat ketika pergantian tahun, ketika menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, dan menjelang Idul Adha. Selebihnya kita jarang yang ingat. Ketika ditanya dalam suatu kegiatan, sekarang tanggal berapa, banyak yang tidak bisa menjawab. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, padahal kalau kita lihat sejarah tahun Hijriah ini berawal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perencanaan yang sangat matang. Perencanaan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini peristiwa hijrah ini tidak terjadi begitu saja. Tidak terjadi dadakan. Tetapi peristiwa hijrah ini sudah direncanakan sangat matang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai menyusun skenario rute perjalanan, mengambil rute yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang ketika menuju ke Madinah. Itu sudah direncanakan. Kemudian menyiapkan kendaraan bagi Rasulullah, itu sudah disiapkan matang-matang oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian masalah konsumsi, perbekalan sudah disiapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha beserta Asma radhiyallahu anha. Sudah disiapkan. Begitu juga ada informan untuk memberi kabar bagaimana situasi di luar. Di situ ada Amir dan Fuhairah, detektifnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk memantau bagaimana perkembangan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan perencanaan pengelabuan orang-orang kafir Quraisy yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kegiatan atau pelaksanaan hijrah itu tidak terjadi ujug-ujug atau dadakan, tetapi hebatnya Rasulullah di sini dibuat perencanaan yang matang. Pelaksanaannya mengikuti apa yang telah direncanakan. Dan bagaimana Rasulullah mengatur orang-orang kepercayaan Rasulullah agar rencana ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga Rasulullah sukses sampai tiba di kota Madinah. Ini pelajaran bagi kita. Ketika kita ingin meraih kesuksesan, menggapai cita-cita yang diharapkan, maka belajarlah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Dibuat perencanaan yang baik, yang matang.
Laksanakan sesuai dengan perencanaan. Pilih orang-orang yang tepat sehingga apa yang direncanakan itu bisa berhasil sesuai tujuannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kata hijrah ini berasal dari kata hajaro yang artinya pindah, baik pindah tempat, baik pindah sifat, yang artinya berpindah ke tempat atau ke sesuatu yang lebih baik. Dalam Al-Quran kata hijrah ini ada 31 kata. Artinya cukup sering diulang di dalam Al-Quran ini. Nah, yang menarik hadirin kaum muslimin rahimahullah, ketika kata hijrah ini muncul di dalam Al-Quran, itu diiringi dengan tema-tema jihad. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu waladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, waladina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan kata-kata hijrah, dilengkapi dengan kata-kata jihad fisabilillah. Maknanya adalah orang-orang yang memiliki tekad untuk berpindah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang salah kepada yang benar, maka dibutuhkan jihad, dibutuhkan kesungguhan untuk mencapai harapan dan tujuannya ini. Ketika orang membuat perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas dan pelaksanaan, jika tidak diiringi dengan jihad, kesungguhan, komitmen yang kuat, maka betapapun perencanaan itu bagus, tidak akan tercapai tujuannya. Tetapi ketika perencanaan ini matang, seperti ketika Rasulullah menyusun rencana hijrah, kemudian Rasulullah membuat pengorganisasian, berbagi tugas dengan orang-orang kepercayaannya. Ada yang menyiapkan akomodasi, ada yang menyiapkan logistik, ada yang membuat rute perjalanan, bahkan ada yang menyiapkan informasi-informasi keadaan di luar, bahkan ada pengelabuan terhadap orang-orang kafir. Itu sudah ditetapkan orang-orang hebat oleh Rasulullah SAW
dan semuanya melaksanakan perencanaan ini, melaksanakan tugas ini dengan penuh kesungguhan. Tidak ada yang kemudian melenceng dari tugasnya, betapapun resikonya itu dibunuh, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya. Ini kan taruhannya dibunuh, tapi Ali bin Abi Thalib melaksanakan tugasnya ini dengan kesungguhan, jihad fisabilillah, maka sukses mengelabui orang-orang kafir. Jika tidak, mungkin Ali akan kabur, takut dibunuh. Inilah hadirin kaum muslimin rahimahullah, betapa Allah menyusun kata-kata dalam Al-Quran ini sangat cantik sekali. Menyusun innaladina amanu waladina hajaru wajahadu, dan rentetan ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diawalinya dengan orang-orang beriman. Karena sejatinya yang punya komitmen itu hanya orang-orang beriman. Selain orang-orang beriman, tidak mungkin dia komitmen terhadap apa yang ditugaskan, apa yang sudah direncanakan. Maka orang yang bisa berhijrah harus memiliki kategori orang beriman. Orang beriman kemudian hijrahnya dengan penuh kesungguhan hati. Maka ulaika yarjuno, mereka inilah yang kemudian berharap kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Jadi pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrah bagi kita adalah ketika kita mempunyai cita-cita, harapan, tujuan, visi dan misi, maka belajarlah dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat planning yang baik. Buat pembagian tugas, the right man in the right job. Pilih orang-orang yang tepat. Kemudian laksanakan tugasnya sesuai dengan perencanaan. Tinggal bagaimana nanti dikontrol, dievaluasi, dinilai apakah perencanaannya, target yang sudah baik itu sesuai tidak dengan hasil. Inilah hadirin kaum muslimin rahimahullah. Dan ini sering kita lupakan, rangkaian-rangkaian seperti ini. Kita hanya ingin sesuatu yang baik, sementara prosesnya, runtutan langkah-langkahnya sering kita lupakan. Padahal sejarah hijrah Rasulullah kita sering baca, tapi kadang kita belum bisa mengungkap bagaimana rahasia kesuksesan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan di awal tahun 1445 Hijriah ini kita bisa mengambil ibrah dari pelajaran dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang hijrah karena Allah, dan orang-orang yang betul-betul berjuang fi sabilillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha akbar. Allahu akbar.